Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nyebrang pulau ke Malaka, naik haji perginya ke Mekah. Yuk sebelum acara dibuka, sama-sama kita baca basmalah biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Metro TV dimanapun saja berada, kita kembali silaturahim lagi dalam program Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahja yang insya Allah akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan langsung saja tema kita seperti yang kita katakan kemarin akan melanjuti asal-usul manusia, jin, iblis, dan syaitan. Pertanyaan yang pertama. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ngebut aja ke pertanyaan izin, nggak apa-apa ya Buya. Bismillah. Baik, ini ada pertanyaan pertama ini dari @Afgan Afrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jin itu bisa menempel ke manusia? Lalu dengan bacaan-bacaan tertentu agar dia bisa mendapatkan jodoh. Oh, artinya mungkin kalau dapat bacaan dari orang pinter gitu, apakah bacaan-bacaan yang baca itu bisa mengandung jin yang akhirnya bisa enteng jodoh gitu? Ya, maksudnya gitu. Baik. Silakan Bu ya, Fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Yang harus kita yakini dalam pembahasan kitab kita, Ya. asal usul jin bukan asal usul manusia. Ya, Asal usul jin adalah api, asal usul manusia adalah daripada tanah. tanah, turap. Kemudian mereka punya alam yang berbeda. Ya. Jadi tidak ada istilahnya akan masuk ke yang lainnya. Istilahnya jin masuk ke manusia. Yang ada adalah jin kalau sudah menjelma baru terlihat. Karena dengan menjelmanya dia akan mengambil resikonya. Sebagaimana di alam terlihat semacam ini, kalau dipukul dia sakit juga. Kita pegang sakit karena ini alam, masuk alam lain. Ya. Dan itu ada risikonya. Dan manusia tidak perlu takut dengan jin. Karena diciptakan Allah jin, kemudian nanti kita sebutkan jin itu adalah setan, iblis juga dari jin, kan begitu, Ya. asal usul kemarin. Ya. Mereka sudah difirmankan Allah, mereka tidak akan punya wa ma kana li alaikum min sultan. Mereka sudah menyatakan, aku tidak akan punya kemampuan untuk menguasai kalian, tuh nggak bisa. Makanya jangan gampang kita merasa dikuasai oleh jin sama setan. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mereka gengkang sudah. Yang menjadi masalah kita dikuasai oleh hawa nafsu kita itu loh. Kita sering bermaksiat terus macam-macam prasangka buruk kepada orang. Kemudian juga sakit dalam diri kita. Kita kan sebenarnya sakit mental dan sebagainya. Ya. Takut dengan hal yang tidak saya takuti. Berangkat dari karena kita suka ngedengki sama orang, benci sama orang, sehingga kita mudah stres dan depresi. Itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Bukan kita membahas urusan jin. Sudah dikatakan tidak ada bagi kami itu kekuasaan untuk. Kalau seandainya jin itu diberi kemampuan seperti itu, bingung kita. Kita ditodong ya, sama jin, suruh nyuri, suruh mabuk, suruh ini. Tapi itu semua nggak ada. Ya. Makanya kita tidak usah terlalu khawatir urusan-urusan semacam ini. Ada istilah nempel, maksudnya was-was. Ada lagi bab baru namanya sihir. Itu persekongkolan manusia dengan jin-jin busuk tadi atau setan-setan. Persekongkolan. Karena ini persekongkolan, ya, maka ini akan punya pengaruh. Dan Nabi pun pernah disihir, tapi nggak akan punya pengaruh yang berbahaya untuk syariat. Tapi tidak manusia pun siapa saja bisa kena sihir. Tapi nggak usah terlalu, karena Nabi juga punya penangkal sihir. Baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul dan sebagainya. Adapun jika misalnya ada orang menjadikan orang lain senang atau istilahnya ilmu pelet dan sebagainya, itu masuk bab sihir.
Itu masuk bab Bab sihir kalau dengan kalimat-kalimat yang tidak benar dan sebagainya. Tapi seringkali, mohon maaf Bu ya, ada kadang-kala datang ke orang suka bingung gitu membedakan antara yang benar-benar ustadz sama dukun Bu ya. Karena kadang-kala yang diajarkan pakai bahasanya bahasa Arab juga gitu Bu ya. Yang diajarkan, kita mungkin pernah dengar istilah ruqyah. Iya. Ruqyah itu berdoa. Ruqyah itu berdoa dengan membawa Al-Quran, Fatihah atau yang lainnya. Dan ruqyah itu bukan saja urusannya dengan jin. Orang sakit pun diruqyah. Cuman sekarang diperbanyak kasus jin, kemudian biar ruqyah saya nanti bisa digunakan untuk jin. Ruqyah itu untuk semuanya segala penyakit. Pada zaman Nabi kan pernah suatu ketika Nabi dengan rombongan akan masuk satu kampung, nggak bisa. Tiba-tiba di dalam sana ketua sukunya tuh sakit. Keluar, adakah di antara kalian bisa ngobati? Salah satu sahabat Nabi itu sok tahu, aku bisa. Akhirnya sampai ke sana sembuh. Karena sembuh dikasih hadiah, disiapkan hidangan. Akhirnya para sahabat Nabi pada bingung. Tadi melarang, kenapa sekarang jadi boleh? Iya, tadi aku masuk ke sana. Ngapain? Mereka ada yang sakit. Katanya tanya, apakah ada yang bisa ngobati? Saya bisa. Terus kamu baca apa? Baca Fatihah. Di saat dikasih hidangan, sahabat Nabi takut. Jangan-jangan makanan haram menjual Fatihah. Kata Nabi tidak. Sebaik-baiknya engkau ambil dengan cara itu. Bahkan Nabi mengatakan itu adalah ruqyah. Ruqyah baca doa begitu, nggak usah diembel-embel dengan ada macam-macam di dalam ini. Siapa yang melihat? Dan siapa yang bisa dipercaya dalam hal ini? Akhirnya ini membuat peluang orang untuk, mohon maaf ya nih, mengada-ngada, berbohong, khawatir ke sana. Cukuplah orang itu kalau punya permasalahan keluarga, mungkin ada masalah psikologi, kalau mungkin ada ketegangan yang apa, kan bisa ada obat apa. Sekarang kan ada syaraf segala macam. Jadi maksud kami adalah jangan kita gampang menuduh jin dan syaitan dalam banyak hal. Pada problem dalam diri kita, problem psikologi. Jadi ada namanya sihir. Itu persekongkolan anak manusia dengan setan. Kadang sihir itu bisa saja menggunakan, mohon maaf ini bukan, ada orang menggunakan Al-Quran untuk berdoa, oke. Tapi kalau untuk jelek namanya jadi sihir. Itu biarpun kalimatnya Al-Quran, sudah Al-Quran diinjek, ada didudukin juga kan, untuk menentang kan begitu. Jadi Al-Quran kalau tujuannya baik, saya membaca Al-Quran dengan niatus syifa kan ada, karena Al-Quran syifaun, obat. Membaca Al-Quran demi kesembuhan, ya ini ruqyah. Tapi kalau sudah tujuan yang lain, itu sudah tidak dibenarkan. Menggunakan Al-Quran untuk tujuan yang jelek tidak dibenarkan, seperti itu. Jadi maksud kami, dalam segala permasalahan itu jangan langsung gampang ini akal gaib. Jadi gini, kita wajib percaya adanya jin, wajib percaya adanya setan. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang terjadi langsung kita hubungkan dengan sana. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahasanya kita punya permasalahan, yuk kita cek dulu tentang kesehatan. Kadang-kadang sekarang itu karena sudah banyak kita urusan dengan dunia-dunia mistik yang salah, orang sakit dibilang, wah kamu diganggu oleh tetanggamu, dia jadi suudon. Ada kerabatmu yang gini, kok jadi prasangka buruk sama orang. Nah, ini sekarang jinnya di diri kita sendiri, banyak setan yang ngajari suudon sama orang. Prasangka buruk sama orang. Kita perlu membenahi hati kita. Bagaimana kita bisa prasangka baik, tidak saling membenci, tidak saling dendam. Setan nggak ada masuk kita kok. Setan itu cara menghancurkannya selesai. A'udzubillahi minasyaitonir hengkang tunggang langgang. Selesai. Itu urusan setan dan iblis. Nggak usah terlalu khawatir. Urusan sihir pun, sihir bisa mengena siapapun. Tapi juga obatnya mudah dari baginda Nabi SAW. Nah, ada lagi yang menjadikan orang mudah terkena sihir, apa itu? Dari diri kita yang menyambut, terlalu khawatir, gampang merasa. Tapi kalau cuek, tidak akan menyentuh. Kalaupun kena hanya seperti orang pusing sesaat dan hilang. Makanya biasanya kasih sugesti dulu nih ke orang kalau mau disihir itu begitu. Kalau orangnya cuek ya nggak kena, nggak ada masalah. Karena apa? Baca zikir, a'udzubillahi minasyaitonir dan seterusnya. Jadi dikasih perasaan was-was gitu ya Bu. Ada bilang wah ini kayak kamu kena kayaknya gini-gini. Jadi sudah mulai berarti kayak radarnya kebuka baru masuk nanti. Seperti itu. Bu ya, ini lagi rame Bu ya di beberapa tempat ya, mungkin dalam waktu 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau mungkin dari selama ini di Indonesia ada gampang sekali kita akhirnya menuduh orang lain itu jadi dukun santet. Akhirnya menghalalkan kita untuk membunuh orang tersebut. Wallahu a'lam benar atau tidak benarnya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Dan juga mungkin kami berikan kesempatan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, silakan yang mau bertanya sesuai dengan tema kita ini hanya di sini di Metro TV. Tentunya saat lagi setelah rehat berikut ini hanya di Metro TV dan ditanya Bu ya.
Ya, bagaimana di hari kelima Shaum Ramadan ini sudah ada yang khatam Quran? Sudah ada? Ada, alhamdulillah. Ada juga yang masih nyicil. Tapi yang jelas jangan sampai sia-siakan bulan Ramadan dengan tidak membaca Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Baik, silakan buat Anda yang baru bergabung, kami ingatkan silakan Anda mau bertanya sesuai dengan tema kita, asal usul jin, setan dan iblis dan juga manusia yang akan kita kaitkan dengan keseharian kita bersama dengan Buya Yahya. Silakan di floor, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, jin kan sering dikaitkan dengan syaitan. Nah, apakah itu artinya ada lebih banyak jin yang tidak taat daripada jin yang taat? Dan apakah hisabnya sama di akhirat seperti manusia? Begitu saja, baik. Buya. Baik, Masya Allah, baik. Baik, itu kembali yang kita Ya. kepada yang kita bahas kemarin, Ya, Pak. bahwasanya ada yang mengatakan, para ulama bahwasanya setan itu ada yang mengatakan setan adalah memang murni dari bangsa jin Ya. Bangsa jin, jadi gini, jin iblis setan keturunannya. Jadi satu Ya. ini. Ada yang mengatakan bahwasanya setan itu adalah yang jahat dari bangsa manusia disebut setan, syayatunil insi wal jinni. Ya. Jahat dari bangsa jin adalah juga disebut Setan. setan. Cuman kita akan cenderung kepada bahwasanya setan yang benar-benar setan yang dari bangsa jin, iblis tadi itu. Ya. Yaitu setan iblis. Ini bukan dari bangsa. Kalau manusia jahat ya yang tidak yang brutal, zalim segala macam manusia. Yang Tapi sifat-sifatnya pantas sama seperti iblis tapi gitu. pantas juga disebut setan Setan, juga ya. semacam itu. Baik, seperti itu. Ini sudah kita bahas pada teman yang lalu pembahasan ini, jadi beda. Ada dari manusia disebut seperti setan. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an, Ya. kan sudah kita bahas Ya. insyaallah. Dan juga hanya yang perlu itu adalah justru bukan ini, yang tidak terlihat gaib. Setan kan juga iblis katakan minal jinni dalam Al-Qur'an disebutkan, di saat suruh sujud enggak mau, bahwasanya dia minal jinni, daripada bangsa jin. Dan jin itu ada yang Islam, betul, ada yang Islam tidak akan masuk surga. Nanti kesamaannya gini, perbedaan antara jin dengan manusia adalah dari asalnya, manusia dari tanah, jin dari api. Kesamaannya adalah sama-sama ada yang beriman, sama-sama ada yang kafir. Ya. Seperti itu. Karena ada wama khalaqtu jinna wal insa illa Liya'budun, untuk Tidak mengabdi. diciptakan jin dan manusia kecuali Untuk mengabdi. beribadah. Jadi ada yang mau mengabdi, ada yang tidak mau Ya. mengabdi, seperti itu. Masya Allah. Ya, baik Buya. Nah, apakah itu Buya ada yang dihisap nanti Buya? Kan kalau yang kita tahu kan yang dihisap kan manusia. Apakah jin juga? Sama, hisab semuanya. Karena dia termasuk ikut menjadi syariatnya baginda Nabi SAW. Ada pun caranya Allah. Ada di antara mereka mufti, kita tidak pernah masuk kampungnya. Iya, Jadi yang penting kita beriman, dan mereka pernah belajar pada Nabi, zaman Nabi. Nafar minal jin, sekelompok dari jin belajar, dan mereka menyebarkan dakwah. Jadi memang jin itu ada yang muslim, ada yang Muslim, kafir. ada Saya yang ingat kafir. di dalam Al-Quran Buya, ada surah jin. Itu Buya, itu. Betul ya Buya ya? Ya betul. Nah, surah jin itu kan menceritakan bagaimana kaum jin itu akhirnya kagum dengan kemuliaan agama Al-Quran, Islam. mendengar Al-Quran, dan mereka masuk Islam. Masya Jadi yang itu yakini bahwasanya jin itu ada yang Islam. Sudah, sampai di situ. Adapun mereka darul iftaknya di mana sudah enggak seperti itu. Oke. Jadi kita harus jauh ke sana. Yang penting kita yakini, dan memang tidak, mereka alamnya berbeda dan kita tidak akan tahu. Ya. Kita tidak tahu. Buya, saya pernah dengar gitu. Ini pertanyaan ya Buya ya. Apakah pada saat kita salah menerapkan bacaan ya, kita melakukan sesuatu yang niatannya tidak karena Allah, itu ada intervensi jin juga di situ Buya. Kalau tadi Buya kan mengatakan nggak ada, kayak contohnya Buya ilmu kebal. Ilmu kebal nih kan banyak yang pakai, wah lagi musim nih Buya, biar ini pakai ilmu kebal. Apakah itu ada intervensi jin, iblis atau setan Buya? Enggak, kalau ilmu kebal yang dimaksud adalah dia membaca ayat Al-Quran lalu memohon kepada Allah agar diberi kekuatan, namanya tawassul dengan bacaan Al-Quran, dan sah-sah saja yang demikian itu. Ya. Yang tidak diembeli dengan macam-macam. Ya. Sehingga seorang guru mengajarkan, kita lagi dalam keadaan genting, kamu baca ayat ini, kan memang ayat menjadi sebab kebaikan, Ya. sebab kekuatan segala macam. Sampai di situ saja. Sehingga kekhusyuan dia dalam membaca itu. Jadi cuman kadang-kadang ini terjemahkan orang menjadi ilmu kebal dan sebagainya. Nah, para sahabat Nabi lebih berhak untuk mendapatkan ilmu kebal, tapi mereka banyak mati syahid kan. Jadi, Ya. tapi mereka juga baca doa. Mati saya terpenggal lehernya juga ada kan, begitu ya. Jadi yang dimaksud adalah para ulama pertama itu memberikan motif, semangat, keberanian dalam dirinya, bahwasanya kamu dengan Allah, makanya baca Al-Quran.
Salam baca Al-Quran, kamu semangat dalam berjuang musuh kita, itu musuh yang berani membunuh kita. Kamu harus berani dengan ini. Kemudian juga di balik itu ada namanya yang Allah, kalau dia kekasih Allah namanya karamah atau ma'unah, pertolongan yang Allah berikan, tiba-tiba bacok tidak apa-apa. Jadi ini adalah termasuk berkat daripada doa Al-Quran tadi. Hanya sebatas itu hendaknya kita boleh mempercayai. Jangan dihubung-hubungkan lagi. Kecuali memang dia minta kepada naudzubillah selain Allah, kok diberi kekuatan, pasti orang sihir pun juga punya kekuatan kan, tapi bukan dari Allah, bukan dari Allah semuanya, tapi diizinkan melalui cara yang batil. Ini cara yang baik dengan karomah, cara yang jelek dengan namanya adalah ihanah, penghinaan bagi dia, atau istidraj dan lainnya. Baik. Atau sihir. Buya, kadangkala kita manusia yang awam yang tidak mengerti apa-apa, kita datang ke seorang belajar, melakukan ritual yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah dalam menggapai tujuan duniawi, misalnya supaya dagangan laku, supaya naik jabatan. Seandainya yang dilakukan ini tidak ada tuntunannya, Bu ya. Kita udah terlanjur gitu, Bu ya. Ada tidak cara bertobatnya seperti apa? Nah, apakah perlu diruqyah, Bu ya? Tentukan jawabannya. Hanya di sini ditanya Bu ya, dan kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya dan menghubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya. Baik, terima kasih. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tetap ditanya Bu ya di Metro TV. Masya Allah, seru sekali pembicaraan kita kali ini, dan semua pertanyaan dijawab dengan Buya, dan mudah-mudahan setiap jawaban tadi benar-benar bisa kita resapi ya, bahwa kita dalam memaknai Islam harus benar ya, dan dalam meluruskan niat dalam melakukan apapun ya. Jadi jangan sebentar-sebentar juga apa-apa ada sakit langsung, oh ini yang salah jin nih. Belum tentu juga ya, bisa jadi karena diri kita sendiri. Baik, silakan Anda yang mau bertanya, sudah tergabung. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini, Mas? Saya Raka asal Solo. Ya, oke, Mas Pak Raka Ijin. di Solo. Silakan pertanyaannya, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai ruqyah. Ya. Nah, yang saya tahu ruqyah itu kan metode penyembuhan Islam sederhana menggunakan ayat suci Al-Quran oleh orang-orang soleh. Nah, tapi ruqyahnya telah dipandang seram karena banyak pelaku-pelaku ruqyah mengemas unsur mistis. Nah, bagaimana Islam memandang pelaku-pelaku ruqyah yang mengaku bisa bicara dengan jin atau yang lainnya? Nah, mohon pencerahannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara tentang ruqyah nih, pada bicara dengan jin ngaku nyembuh. Nah, ini gimana? Baik, bismillah. Sudah kami sampaikan, jin punya alam berbeda. Kalau ada orang yang mengaku bahasanya dia bicara dengan jin, lalu mendengar informasi dari jin bahwasanya di orang ini ada jin begini-begini, Nabi sudah mengatakan, jin akan berdusta kepadamu. Maka jangan dipercaya, seharusnya kan begitu. Iya. Cerita tentang ada 500 jin, karena Anda bicara tentang ada 500 jin dalam dirimu, siapa yang memberitahu? Apakah kita melihat sendiri? Ya. Kalau kita melihat sendiri, kata Imam Syafi'i, yang mengaku melihat jin tidak bisa diterima kesaksiannya. Allah. Lalu dikasih tahu sama jin, sudah dikasih tahu, jangan dipercaya kok. Ya. Yang urusan begitu tuh. Artinya apa? Kami ingin mengabadikan bahwasanya supaya tidak banyak ada orang-orang yang masuk wilayah kebohongan. Kami tidak mengatakan yang meruqyah itu bohong. Ya. Karena bisa saja dia itu adalah mungkin dibohongi oleh berita-berita perasaannya, atau ya itu tadi mungkin jin yang bisa, mohon maaf, yang telah sukses untuk mempengaruhinya. Ya. Tapi kita hanya ingin membawa bahasanya urusan ruqyah, yuk kembalikan kepada ruqyah yang ditanya. Penanya sudah tahu bahasanya ruqyah itu sangat sederhana sekali. Ya. Bahasanya orang soleh atau orang biasa saja kadang dikabul doanya oleh Allah. Ya. Karena memang punya kelebihan dalam hal itu. Tiba-tiba baca Fatihah sembuh. Nah, gitu. Itu saja. Kalau harus sampai mengatakan ngomong sama jin dan sebagainya, lebih baik Anda pelan-pelan menjauh sedikit yang demikian. Karena apa? Di antara kan itu di dalam kisah sihir itu kan ada berita yang dicuri oleh iblis itu. Dari 100 kebohongan, satu benar ditambah 100 kebohongan. Kalau sudah urusan dengan yang demikian itu. Sehingga dengan satu kebenaran lupa dengan kebohongannya yang banyak. Sehingga seolah-olah orang ini dianggap pembawa kebenaran. Padahal kebenaran sudah ada dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan syariat. Maksud kami ini jangan sampai masukkan orang wilayah-wilayah ini.
Ini bahaya sekali banyak. Kadang orang panik. Sekarang dikit-dikit urusan adalah jin, urusan setan, urusan sihir dan sebagainya. Dia tidak berusaha untuk mencari solusi yang logis dulu. Pertama-tama harus yang logis dulu. Logis dulu, kemudian juga setelah logis yang urusan dengan manusia. Mungkin karena hati saya kotor, suka gedengki sama orang sehingga saya mudah stres. Saya gini, kenapa ini depresi dan sebagainya pun jangan langsung dihubungkan dengan urusan jin. Nah, jin ingat, dikatakan jin sendiri ngaku, aku tidak punya kemampuan menguasai kalian. Apa tidak cukup ini firman Allah itu? Tidak akan bisa menguasai kita. Tapi membuat was-was syaitan itu, membuat was-was, membisikkan, kemudian pikiran kita mau melakukan yang ini saja, tak menjerumuskan langsung nggak bisa. Cukup sampai di sini. Kami menghimbau bahwasanya ruqyah itu memang mengembalikan kepada Nabi. Maksudnya apa? Ingat Allah. Itu maknanya kita mengambilkan sadar berobat dengan cara ruqyah. Bahwasanya ada Nabi mengajarkan berobatnya, ya kan? Ya kan ada ya Rabban nasi, wahai Tuhannya manusia, atibil ba'sa, hilangkan isfi anta syafi, sembuhkanlah wahai zat yang sembuhkan. La syafi'a, la syafi'a illa anta. Itu kan doa itu. Ya itulah ruqyah. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau sudah bicara dengan, kami tidak mendustakannya, tapi kami susah untuk mempercayainya. Karena ada kaidahnya, mereka alamnya berbeda. Ingat, susah untuk percaya. Dan Imam Syafi'i nggak mau percaya dengan begitu itu. Itu buka celah nanti orang-orang bakal dibodoh-bodohi dengan kisah-kisah semacam ini. Sehingga mereka solusi-solusinya menjadi solusi-solusi yang unik, aneh. Mestinya pergi ke dokter, malah pergi nggak jelas. Bahkan seperti itu. Semoga Allah menjaga iman kita. Tapi ingat, di saat kita mengatakan bahasanya sesuai dengan petunjuk tadi, mempercayai adanya jin adalah wajib, mempercayai adanya syaitan adalah wajib. Tapi bukan berarti saya harus berkata saya melihat syaitan. Tidak perlu saya harus ngomong saya ngobrol sama syaitan. Tidak pernah sampai hari ini saya ngobrol sama jin, tidak pernah ngobrol sama syaitan, tidak pernah. Tapi saya percaya adanya syaitan dan tidak usah berkata bahasanya saya melihat, karena alamnya berbeda. Kecuali menjelma, mungkin ada di tengah-tengah ini ada malaikat, mungkin saja, atau jin muslim yang menjelma, mungkin saja. Tapi selagi kami tidak tahu, tidak usah kami menentukan oh itu jin atau itu setan, seperti itu. Ini adalah masalah yang harus betul-betul kita benahi dengan halus, karena ada ustadz-ustadz mungkin yang masuk ilahi ruqyah sebenarnya benar pada dasarnya. Cuman karena banyak yang masuk kisah-kisah sehingga mempengaruhi dirinya, sehingga beliau harus kebawa pada kisah tersebut, sehingga tanpa disadari kepada arus-arus seperti itu. Padahal beliau udah ustadz ruqyah yang benar. Baik, seperti itu. Iya Buya, Masya Allah. Buya masih semangat mau menjelaskan ya. Mohon maaf durasinya terbatas. Tapi memang Buya, kalau kita ngeliat orang di ruqyah kan kadang-kala ada yang setelah dibacakan Al-Quran atau dibacakan ayat-ayat tertentu langsung jadi harimau, ekspresinya jadi ya macam-macam ya begitu ya. Jadi akhirnya wah bener nih ada jinnya nih di dalamnya. Tapi nanti Buya, mungkin besok kita singgung sedikit sebelum kita bahas yang lain lagi ya, tema kita. Waktunya sangat terbatas, jadi jangan pernah tinggalkan jam 4 sore live di Metro TV. Terima kasih banyak Buya atas jawabannya hari ini, dan semoga jawaban yang diberikan benar-benar bisa memberikan pencerahan bagi kita dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya David Ali undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Shallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam. Metro TV,